Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil ardhin. Najallallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian 40 hadis kita, Al-Arba'una Hadithan lil Imam Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan dari satu pertemuan ke pertemuan yang berikutnya, kita alhamdulillah telah sampai pada hadis yang ke-22, Al-Hadith Al-Thani wal-Ishrun. Dan tema hadis ke-22 ini adalah Al-Insan wa karahatuhu lil maut. Manusia dan keengganan mereka akan kematian. Jadi kalau mau disederhanakan, judulnya adalah manusia dan kematian, al-insan wal maut. Riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Al-Khumaini adalah riwayat yang datang dari Al-Imam Abi Abdullah Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq alaihi wassalam. Beliau berkata seperti ini: Ja'a rajulun ila Abi Dzar. Seseorang datang kepada Abu Dzar. Abu Dzar kita tahu salah seorang sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Faqala, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, malana nakrahul maut. Kenapa kita ini kok tidak suka dengan kematian? Kok enggan dengan kematian? Kok takut dengan kematian? Abu Dzar memberikan jawaban yang luar biasa. Faqala, tentu kenapa jawaban Abu Dzar luar biasa? Karena kedekatan beliau radhiyallahu anhu dengan Ar-Rasul dan keluarga sucinya. Jadi Abu Dzar dikenal sebagai sahabat setia dan pecinta Ar-Rasul, dan pada saat yang sama dia adalah orang yang sangat setia dengan Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pertanyaan yang besar ini dijawab dengan jawaban yang lugas oleh Abu Dzar. Faqala, li'annakum ammartumud dunya wa akhrabtumul akhirah. Jadi pertanyaannya, kenapa kita enggan dengan kematian? Kenapa kita tidak suka dengan kematian? Sementara kematian kan sebuah kepastian kan? Kata Abu Dzar, dikarenakan kalian hanya memakmurkan dunia, kehidupan kita sekarang ini. Kalian hanya membangun dunia kalian, wa akhrabtumul akhirah, dan dalam tanda kutip merusak akhirat. Artinya kamu tidak pernah membangun sesuatu di akhirat. Duniamu yang sementara ini kamu bangun, seakan kamu abadi dalamnya. Sementara kehidupan yang akan kau alami pasca kematian tidak pernah engkau sentuh.
Fatakrohuna antung qalu min imranin ila kharab. Ya otomatis kalian tidak mau ya untuk dipindahkan dari tempat yang kamu bangun dengan indah ini dunia ke tempat yang kamu tahu bahwa kamu tidak pernah bangun apa-apa di sana. Jadi kalau mau kita buat gambaran di dunia ini, kalau kita punya dua tempat, satu tempat itu kita bangun dengan indah, berbagai macam fasilitas ada di sana, dan kita punya tempat yang tidak terurus, jalannya tidak bagus, kotor, fasilitas tidak memadai, ya. Nah, kita punya tanah, punya gubuk, tapi kemudian tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita perbaiki, ya. Tidak kita tinggali sudah lama, tidak kita abaikan. Ya, kita walaupun dua-dua itu milik kita, tapi kita pasti akan malas, enggan untuk kita datang ke tempat yang sudah rusak itu. Bahkan meskipun itu milik kita, kita tidak ingin mendatanginya. Jadi Abu Dzar memberikan jawaban dengan jawaban yang sangat sederhana. Kenapa kalian enggan pada kematian? Li'annakum ammartumud dunya wa akhrabtumul akhirah. Kalian membangun dunia dan mengabaikan akhirat. Pertanyaan pertama terjawab sudah. Nah, orang itu kemudian bertanya lagi kepada Abu Dzar, fa kaifa tara qudumana 'ala Allah? Abu Dzar, bagaimana engkau melihat ketika nanti kami datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa nasib kami? Faqala, Abu Dzar juga lagi-lagi memberikan jawaban yang lugas, tegas. Faqala ammal muhsinu minkum fakal ghaibi yaqdumu ala ahlih. Kalau kamu di dunia ini termasuk orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, orang baik, maka ketika nanti engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu keadaanmu seperti orang yang terdampar, yang terpisah dari keluarganya yang dia cintai, istrinya, anaknya, cucunya, sanak familinya, kerabatnya, terdampar sekian lama, dan dia sudah sangat rindu dengan keluarganya, tapi apa daya dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Tiba-tiba kemudian ada yang menjemputnya dan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Jadi orang yang baik kalau dia menghadapi kematian diibaratkan seperti orang yang terasing, terpisah lama dari keluarganya, kemudian dipertemukan kembali dengan keluarganya. Betapa bahagianya dia. Wa ammal musii'u minkum, adapun orang yang berbuat buruk dari kalian, jadi lawannya muhsin adalah musi, orang yang mengisi hari-harinya dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan dosa, dengan maksiat. Fakal abiqi yuraddu ala maula, maka dia seperti budak yang boleh jadi tuannya itu kejam dan dia setiap saat berusaha untuk meloloskan diri. Ketika dia berhasil lari dan lolos dari tempat tuannya, belum jauh dia lari, dia ditangkap dan diserahkan kembali kepada tuannya yang kejam itu. Jadi gambarannya seperti itu. Dialog berlanjut dengan pertanyaan lain. Artinya setiap pertanyaan, orang yang bertanya ini mendapat jawaban yang lugas dan memuaskan. Pertanyaan yang ketiga, fa kaifa tara halana indallah? Tadi kan pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana kamu melihat ketika nanti kita berhadapan dengan Tuhan setelah kematian? Jawabannya tadi kan, ammal muhsinu minkum fakal ghaibi yaqdumu ala ahli, wa ammal musii'u minkum fakal abiku yuraddu ala maula. Pertanyaan yang ketiga ini adalah, bagaimana nanti kamu melihat setelah kita menghadap Allah, apa yang akan kita alami? Fa kaifa tara halana indallah? Abu Dzar kemudian memberikan jawaban lagi-lagi tegas dan lugas dan jelas, ya. Kata Abu Dzar, sebenarnya jawabannya kamu sudah tahu.
i'radu a'malakum alal kitab. Kamu tinggal lakukan komparasi, kamu sesuaikan perbuatanmu dengan Al-Quran. Innallaha yaqul, karena Allah di Al-Quran berkata, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang baik ada di surga, kenikmatan yang banyak dan abadi. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang durjana, pelaku keburukan, kejahatan, kezaliman, fujjar, itu ada di jahim, ada di neraka jahim. Artinya orang-orang baik di surga, di kenikmatan, orang-orang yang durjana di neraka dan dalam siksa atau azab. Pertanyaan berlanjut kepada pertanyaan yang keempat. Kemudian kata yang bertanya itu, kalau seandainya memang akhirnya neraka itu ada dan ada hamba-hamba yang akan disiksa, orang ini kemudian bertanya begini kepada Abu Dzar, fa aina rahmatullah? Katanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kok kenapa orang yang akhirnya sampai pada titik di mana dia layak untuk disiksa, kemudian akhirnya dia disiksa dan dimasukkan ke jahim atau ke jahanam, ketika itu di mana rahmat Allah? Katanya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kalau memang rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, harusnya tidak ada orang yang terazab. Jadi pertanyaan ini tujuannya seperti itu. Fa aina rahmatullah? Abu Dzar menjawab dengan Al-Quran. Qala rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu, orang untuk dapat rahmat Allah butuh kualifikasi. Tidak sembarangan orang dapat rahmat Allah. Makanya di Allah ada Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat itu ada rahmatnya Rahman, ada rahmatnya Rahim. Ya, memang semua mendapat rahmat Allah karena semua ini keberadaannya dia dapat dari Allah. Berbagai macam nikmat yang dia rasakan di dunia ini juga dari Allah. Semua dari Allah, semua rahmat, betul. Tapi ada rahmat-rahmat khusus yang itu hanya dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dialog dalam poin ini selesai. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menceritakan lagi tentang Abu Dzar ini. Jadi Imam Ja'far tidak bercerita tentang apa yang dia ucapkan, tapi dia bercerita tentang dialog salah seorang sahabat Ar-Rasul yang menimba ilmu dari Ar-Rasul dan keluarga sucinya dengan orang yang bertanya kepadanya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam lanjutannya bercerita tentang ada orang yang berkirim surat kepada Abu Dzar. Wa kataba rajulun ila Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, atrifni bi syai'in minal ilm. Ya, tolong beri aku ilmu. Jadi minta kiat dalam hidup ini. Fakataba ilaihi, kemudian Abu Dzar memberikan jawaban kepada orang yang bertanya itu. Kata Abu Dzar, innal ilma katsir. Ya, ilmu itu banyak. Walakin in qadarta alla tusi'a ila man tuhibbu faf'al. Ilmu itu banyak, tapi aku pada kesempatan kali ini akan berbagi satu ilmu dengan kalian, dengan kamu yang bertanya. Apa itu? Kalau kamu mampu, in qadarta, untuk tidak berbuat buruk kepada orang yang kau cintai. Walakin in qadarta alla tusi'a ila man tuhibbu faf'al, maka lakukan itu. Jadi orang yang menulis surat tadi itu bertanya untuk diberikan padanya sebuah ilmu, sebuah kiat dalam hidup ini. Kata Abu Dzar, kalau kamu bisa, kamu jangan pernah menyakiti orang yang kamu cintai.
Jadi apa jawaban Abu Dzar? Jangan sakiti orang yang kamu cintai. Kemudian ketika mendapat jawaban ini, orang ini bertanya lagi. Tidak paham dia. Aku minta ilmu kok. Kemudian isinya adalah perintah. Jangan sakiti orang yang kamu cintai. Dia tidak paham ini. Karena dia tidak paham, dia tanya lagi. Wa hal ra'aita ahadan yusi'u ila man yuhibbu. Ini pesan apa ini? Ketika engkau katakan kepadaku jangan sakiti orang yang kamu cintai, apakah ada di dunia ini orang yang menyakiti orang yang dia cintai? Sepaham saya, kata yang bertanya itu, harusnya orang itu tidak pernah menyakiti orang yang dia cintai, sudah tidak pakai diperintah. Kalau dia memang mencintai seseorang, tidak mungkin dia sakiti. Tapi bagaimana engkau berpesan jangan sakiti orang yang kamu cintai? Ya, kata Abu Dzar dalam jawaban lanjutannya, na'am, iya. Tidak sedikit orang yang menyakiti orang yang dia cintai, bahkan orang yang paling dia cintai. Apa jawaban Abu Dzar? Na'am, nafsuka ahabbul anfusi ilaik. Kata Abu Dzar, dirimu adalah sosok yang paling kamu cintai. Dan memang benar kan? Pada umumnya manusia itu yang paling dia cintai adalah dirinya, baru dia mencintai orang lain. Nafsuka ahabbul anfusi ilaik. Ya, dirimu adalah sosok yang paling kamu cinta di antara jiwa-jiwa yang lain ini. Fa idza anta asaitallah faqad asata ilaiha. Kalau kamu gunakan dirimu untuk bermaksiat kepada Allah, ya, dengan tidak patuh, dengan tidak taat, dengan menerjang larangan, dengan berbuat kejahatan, dengan berbuat keburukan, dengan berbuat kezaliman, ya, dengan melakukan kebatilan. Fa idza anta asaitallah, kalau kamu gunakan dirimu itu yang paling kamu cintai itu untuk bermaksiat, faqad asata ilaiha, engkau telah menyakiti dan telah melukai dirimu sendiri. Kalau memang sedianya kamu mencintai dirimu, seharusnya kamu tidak pernah berbuat buruk kepada dirimu. Bagaimana cara tidak berbuat buruk dengan diri ini? Jangan kau gunakan dirimu untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat maksiat, ya, untuk berbuat dosa, karena itu sama dengan engkau melukai dirimu sendiri. Hadis selesai. Ya, sebenarnya hadis ini dengan kita terjemahkan biasa, secara umum kandungannya mudah untuk kita fahami meskipun susah untuk kita amalkan, ya. Tapi kita akan melihat penjelasan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif tentang hadis ini, ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, Al-Imam Khumaini pada bagian awal beliau menjelaskan ragam alasan takutnya manusia kepada kematian. Kata Imam Khumaini, umat manusia itu berbeda-beda, ya, tentang takutnya pada kematian. Jadi takutnya satu orang dengan yang lain pada kematian berbeda-beda. Boleh jadi semua takut, tapi jenis takutnya itu berbeda-beda. Sebagaimana alasan yang menjadikan dia takut pada kematian juga berbeda-beda. Jadi tentang macam takutnya itu berbeda-beda, dan tentang alasan takutnya juga berbeda-beda. Kata Imam Khumaini, apa yang disebutkan oleh Abu Dzar, ya, tentang alasan takut dan enggan pada kematian itu terkait dengan golongan menengah, ya, yang di tengah-tengah. Karena dalam hal ini Imam Khumaini membagi tiga kelompok. Ada kelompok an-naqisun, ya, orang-orang yang masih kurang, ya, seperti saya lah membicara. Ada kemudian al-mutawassitun. Al-mutawassitun orang-orang yang disebut oleh Abu Dzar tadi itu,
li'annakum ammartumud dunya wa akhrabtumul akhirah. Jadi alasannya kenapa kok enggan? Karena kamu hanya membangun duniamu, melupakan akhiratmu. Maka kamu enggan dengan kematian. Itu al-mutawassitun. Ada juga al-kummalun, orang-orang yang mulia, orang-orang yang sempurna maksudnya. Mereka juga takut. Jadi yang paling sempurna pun seperti Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga takut pada kematian. Tapi takutnya Rasul berbeda dengan takutnya kita ini, beda. Ya, alasan takutnya juga berbeda. Nah, sekarang kita akan melihat kelompok an-naqisun. Ya, apa yang menyebabkan mereka takut pada kematian? Yang Humaini menjelaskan seperti ini. Penjelasan beliau luar biasa. Kata Imam Humaini, manusia itu secara fitrah, ya, ini tidak perlu dia pelajari. Memang fitrahnya begitu. Manusia ketika melihat dirinya, dia akan menemukan dirinya seperti itu, dan semua manusia seperti itu. Ya. Jadi manusia itu fitratan, secara fitrah. Fitrah itu dari mana? Ya dari Tuhan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi apa yang semula jadi, yang memang sudah ada dalam diri kita, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita adalah ciptaan Allah. Ya. Kata Imam Humaini, manusia berdasarkan fitrahnya, ya, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia memang suka kehidupan dan suka keabadian, kelanggengan. Ya, ada manusia, saya tidak mau abadi, saya tidak mau langgeng, saya tidak mau hidup. Ada manusia yang ngomong saya mau mati. Tidak ada, ya, kecuali orang yang terjadi masalah dalam proses berpikirnya. Ya, ada sumbatan-sumbatan atau ada urat-urat tertentu yang tersumbat atau putus, ya, baru dia tidak takut dengan kematian. Tapi pada umumnya orang itu suka hidup, ya, bahkan orang bukan hanya suka hidup, bahkan orang suka hidup abadi, ya. Makanya orang ketika melihat dirinya ini, dari waktu ke waktu kulitnya mengeriput. Tidak ada orang, saya ingin kapan keriputnya saya ini, kok tidak keriput-keriput, ya. Tidak, orang bahkan berusaha untuk supaya jangan sampai keriput, betul tidak? Ya, nah, kenapa kok orang begitu? Bukan salah dia, memang Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang disebut dengan hubbul baqa wal hayat, suka keabadian, kelanggengan, dan kehidupan. Tidak ada aku kepingin mati, kau no. Kecuali orang yang tadi itu, yang sudah mengalami disfungsi dalam berpikir, ya, kehilangan kewarasan, baru dia bisa tidak suka kehidupan. Dan secara fitrah, ketika dia suka kehidupan dan suka keabadian, dia juga tidak suka kefanaan, tidak suka kematian, juga dia tidak suka. Itu fitrah juga. Suka kehidupan dan keabadian fitrah, tidak suka kefanaan dan kematian, itu juga fitrah. Dan bahkan kalau kita tanya kepada manusia, kamu itu ingin hidup abadi atau ingin hidup sementara kemudian kamu hilang sama sekali? Manusia ingin hidup abadi, ya. Dan dari mana keinginan itu? Fitrah. Nah, karena manusia cinta pada kehidupan dan keabadian tadi itu, dan tentu yang dimaksud dengan kehidupan dan keabadian yang tanpa kematian, ya, dan tanpa akhir, ya, keabadian namanya juga. Maka secara umum manusia itu dia tidak suka dengan sesuatu yang menghilangkan kehidupannya. Ya, apa yang menyebabkan kehidupan ini hilang, dia tidak suka. Ya, dia tidak suka ini sementara, ini berakhir, tidak suka dia. Dan karenanya dia menjadi cinta dengan kehidupan. Dan dia tidak suka dengan yang namanya kematian.
Kemudian kata Imam Khomeini, dan karena pada umumnya manusia itu tidak beriman dengan kehidupan pasca kehidupan dunia. Dalam lisannya dia beriman. Ya, kamu beriman enggak dengan akhirat? Beriman. Kamu yakin enggak setelah kematian kamu akan dihidupkan kembali? Yakin, tapi lisanan, ya, cuma dalam ucapan, itu belum merasuk dalam hati, belum. Dan karena ya kehidupan pasca kehidupan dunia itu belum menjadi sesuatu yang diyakini dan diimani, maka dia apapun yang merenggut kehidupannya di dunia ini dia tidak suka. Dan karena itu dia takut dengan kematian. Jadi kelompok an-naqisun, ya, orang-orang yang kurang tadi ini, itu kenapa mereka takut pada kematian? Karena mereka cinta kehidupan dan cinta keabadian, sementara mereka belum punya keyakinan yang cukup akan kehidupan abadi pasca kehidupan dunia. Mereka hanya memahami bahwa kehidupan yang hakiki ya yang ini, meskipun dalam lisan mereka mengatakan beriman pada kita, tapi itu belum masuk ke dalam hati mereka, belum yakin betul mereka. Nah, kalau mereka yakin betul, tidak ada alasannya mereka untuk takut pada kematian. Kalau kematian itu artinya kehidupan yang abadi, berakhirnya kehidupan yang sementara dan berlanjut pada kehidupan yang abadi. Karena ini belum yakin, maka dia tidak ingin yang sementara ini hilang. Dia ingin menjadikan yang sementara ini adalah abadi, karena yang dia yakini ya kehidupan ini, kehidupan yang itu masih belum dia yakini. Jadi masalahnya apa? Masalahnya kurangnya iman. Al-Imam Al-Khomeini juga memberikan catatan bahwa dari fitrah cinta keabadian itu, ini sebenarnya kita bisa menjadikan apa yang ada dalam fitrah kita ini, bahwa memang kita akan hidup abadi. Ya, kata Imam Khomeini dalam Ilmul Kalam itu sudah dijelaskan bukti-buktinya. Emang wahai manusia, bagaimana kamu sampai suka dan cinta pada kehidupan dan keabadian? Dari mana kecintaan pada keabadian itu? Artinya ketika kamu dalam dirimu menemukan kamu cinta keabadian, berarti keabadian itu pasti ada. Karena kalau keabadian tidak ada, kamu tidak akan pernah berpikir tentang yang namanya keabadian. Nah, nanti itu di dalam ilmu kalam sudah terbukti itu nanti. Jadi kalau kita rajut dalil-dalilnya, akan ketemu bahwa tidak mungkin ada kecintaan pada keabadian sementara keabadian itu tidak ada. Adanya kecintaan kepada keabadian itu menandakan bahwa keabadian memang ada. Itu ini hanya intermezzo, ya. Artinya memang ini memberikan catatan bahwa sebenarnya artinya kamu tidak perlu khawatir, begitu kamu cinta pada keabadian itu ada. Lah kalau keabadian tidak ada, tekondi kok sampai-sampai senang ngambil keabadian. Paham ya? Kurang lebihnya begitu ya. Jangan terlalu dipikirkan ya, nanti antum pusing ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Imam Khomeini kemudian juga mengatakan bahwa, dan dari sini lagi-lagi apa yang sering saya ucapkan atau saya tulis ya dalam lembaran-lembaran sebelumnya, bahwa ini terbukti ucapan saya bahwa pengetahuan itu berbeda dengan keyakinan. Ya, kita ini ketika ditanya setelah kehidupan dunia ada enggak kehidupan lagi, secara pengetahuan kita katakan ada kehidupan akhirat. Ya, nanti setelah kematian kita akan dibangkitkan, bahkan kita dikubur aja sudah ditanya, kita sudah hidup itu, kita sebenarnya jiwa kita tidak mati. Pengetahuannya iya punya kita, tapi apakah itu sudah menjadi keyakinan? Ya, nanti dulu ya. Yang lain mengatakan bahwa pengetahuanmu itu belum tentu
keyakinanmu. Ada pengetahuan yang meningkat menjadi keyakinan, ada pengetahuan yang berhenti di pengetahuan. Belum kamu yakini, kamu tahu, tapi kamu belum yakin, dan karenanya kamu takut. Nah, beliau mengatakan kita secara akal, secara pengetahuan tentang apa yang disabdakan oleh para nabi dan ayat-ayat yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, tentang kehidupan pasca kehidupan dunia, kita tahu dan kita membenarkan ucapan mereka, ya. Ta'abbudan, kita membenarkan bahwa kematian itu adalah perpindahan dari an-nasy'ah an-nazila al-mudlima al-mulkiyah ila alamin akhar, ya. Alam hayat daimiyah nuraniyah wa nasy'a baqiyah aliyah malakutiyah. Kita tahu bahwa kematian itu adalah perpindahan dari alam yang rendah ini, yang gelap ini, yang mulki ini, ke alam lain yang abadi, bercahaya, ya, langgeng, malakuti. Kita meyakini kematian itu perpindahan. Apa itu? Kita mengetahui, ya, dari sabda-sabda bahwa kematian adalah perpindahan. Walakin qulubuna la tahwa bi syai'in min hadhil ma'rifah wala ilma laha an dzalik. Tapi sayang, hati kita belum meyakininya. Akal kita memahaminya, mengetahuinya, membenarkannya, tapi hati kita belum meyakininya. Itu karenanya kita kemudian terpaut, ya, dengan kehidupan mulki hayawani. Ya, kehidupan ini, kehidupan mulki hayawani ini. Kenapa dikatakan hayawani? Ya memang kenikmatan-kenikmatan kita tidak jauh beda dengan hewan. Iya apa tidak? Kenikmatan kita ya makan, ya minum, ya berhubungan dengan lawan jenis. Kan itu kan kenikmatan-kenikmatan, dan semua dampaknya itu. Orang itu mengatur tempat tinggalnya, tempat istirahatnya, istananya, makanannya, minumannya, pakaiannya, semuanya. Itu semuanya kenikmatan-kenikmatan hewani, hayawani, ya. Dan karena kita terpaut dengan kehidupan mulki hayawani ini, maka kita juga tidak mau kita terlepas dari kehidupan ini. Dan yang membuat kita terlepas dari kehidupan adalah kematian. Makanya kita enggan dengan kematian. Dan intinya ini adalah kurangnya iman. Kata Imam Humaini, seandainya dari 100% keyakinan kita akan kehidupan dunia ini, 10%-nya aja kita punya keyakinan akan kehidupan akhirat, maka kita tidak akan takut pada yang namanya kematian. Jadi pastikan kalau kamu takut pada kematian, itu sama dengan kamu tidak yakin dengan kehidupan pasca kehidupan dunia. Meskipun kamu ngomong yakin, tapi pada hakikatnya kamu belum yakin. Karena hatimu, kalau memang kamu yakin, tidak ada alasan kamu takut. Semestinya begitu kan? Nah, jadi obatnya, ya, untuk kita selamat dari takut pada kematian di tingkat an-naqisun ini adalah bagaimana kita memasukkan iman dalam hati kita, ya. Dengan apa? Ya dengan kita memaksimalkan nalar kita, logika kita, kajian kita, ilmu kita, amal-amal soleh kita. Jadi apa yang kamu pahami tentang kebaikan, lakukan kebaikan-kebaikan, jangan hanya dalam pengetahuan, dalam amal juga, ya. Makanya kan selalu amanu wa amilus solihat. Jadi memang disenyawakan iman dan amal soleh, karena orang yang beriman pasti beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh ini adalah senyawa. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tapi tidak berbuat baik, pasti kan dia tidak beriman. Omong kosong imannya, ya. Jadi kalau orang beriman pasti dia berbuat baik. Nah, ini tentang an-naqisun. Sekarang kita masuk pada al-mutawassitun. Adapun ketakutan dan keengganan kelompok menengah, ya, al-mutawassit ini,
itu mereka yakin, ada sedikit keyakinan tentang kehidupan akhirat, tapi yang mereka bangun hanya dunia. Mereka lalai dengan kehidupan yang sudah mereka yakini itu. Ya kan? Yang dibawa oleh Abu Dzar itu adalah kelompok al-mutawassitun, ya. Orang-orang yang sibuk dengan membangun dunia sehingga mereka lalai untuk membangun akhiratnya. Seakan-akan dia hanya akan hidup di dunia ini. Loh, kamu kan sudah pasti bahwa kamu akan meninggalkan dunia. Kenapa fokusmu hanya pada dunia? Loh, dunia ini kamu pahami bahwa kamu akan tinggalkan dunia ini. Kamu lihat kanan kirimu setiap saat bergelimpangan, satu persatu mati. Ayahmu mati, ibumu mati, saudaramu mati, tetanggamu mati, kawanmu mati. Ya, kenapa kamu hanya bangun pada tempat yang kamu lihat bahwa orang-orang yang di sekitarmu satu persatu meninggalkan kehidupan ini? Kenapa kamu hanya fokus pada dunia? Nah, karena mereka fokus pada membangun dunia, akhirnya yang indah ya dunianya, ya. Yang indah dunianya. Ketika yang indah dunianya, mereka tidak mau untuk dipindah. Loh, saya sudah bangun kehidupan ini susah payah, saya banting tulang, peras keringat, fokus saya untuk membangun kehidupan ini saya tinggalkan. Ya Allah. Ya, mereka terpaut dengan dunia, sibuk dengan membangun dunia sehingga mereka lalai dengan akhirat. Dan mereka begitu diingatkan tentang kematian, ya, mereka tidak ingin ya mengalami yang namanya kematian. Ya, bahkan kalau bahasa Al-Quran, ada di antara mereka yang ingin seandainya mereka diberi usia 1000 tahun. Lau yu'ammaru alfa sana. Nah, dan al-mutawassit ini juga karena kurangnya iman, tetap alasannya kurangnya iman. Jadi boleh jadi ada tapi kurang. Ya. Nah, al-mutawassitun itu kenapa mereka enggan dipindah dari kehidupan dunia ke kehidupan yang berikutnya tadi itu? Karena mereka sudah tahu mereka tidak punya modal yang cukup. Mereka sadar akan menumpuknya dosa. Nah, kalau boleh saya ibaratkan begini, kenapa sih kelompok al-mutawassitun takut pada kematian? Persis seperti ini, contoh gampangnya seperti ini. Seperti siswa yang akan menghadapi ujian. Kalau yang tidak mempersiapkan diri, dia begitu dengar tanggal bahwa di tanggal ini akan ada ujian, sudah dredeg dia, ya kan? Gelisah dia. Kenapa? Karena dia tidak siap. Karena dia sadar bahwa nanti ketika saya menghadapi soal-soal itu, saya tidak paham, saya tidak bisa jawab, saya tidak siap untuk menghadapi ujian. Nah, sementara murid-murid yang memang atau siswa-siswa yang memang sudah siap, dia belajar dan dia memahami materi pelajaran yang akan diujikan, malah mereka kok lama ujiannya ini, saya sudah siap ini, kapan ujiannya, ayo uji saya, malah nantang kan begitu kan. Nah, kita ini mungkin pernah jadi murid kan dulu kan, ada saat-saat ketika sudah ada ujian terjadi dek di sini ya. Nah, dek itu menunjukkan bahwa kita tidak siap ya, makanya kita seandainya tidak pakai ujian ya. Nah, begitu orang yang hanya membangun dunianya, mereka sadar bahwa dia tidak punya modal untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka enggan pada yang namanya, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak siap karena menumpuknya dosa, kesalahan dan lain sebagainya. Nah, karenanya orang yang telah mempersiapkan dirinya di kehidupan dunia, dia tidak takut, dia siap dengan kematian. Sama dengan siswa yang siap dengan ujian, kapan saja, mau hari ini siap, mau dimajukan tanggal ujiannya siap. Nah, dia paham karena dia sudah mempersiapkan dirinya. Benar ya? Nah, kemudian yang membawa riwayat-riwayat untuk memberikan penjelasan yang lebih ya tentang masalah ketakutan pada kematian ini.
Riwayat dari Al-Imam Musa ibn Ja'far alaihissalam, beliau berkata, laisa minna. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang yang tidak takut dengan kematian itu berkat persiapannya. Kita lihat ini ya. Laisa minna man lam yuhasib nafsahu fi kulli yaum. Bukan dari kami orang-orang yang tidak menghisap dirinya sendiri setiap hari. Ya, jadi kita harus menghisap diri saya setiap hari, kita harus menghisap muhasabah kita ini. Hari ini saya isi dengan apa? Kebaikan-kebaikan apa yang sudah saya lakukan hari ini? Kejahatan-kejahatan apa? Maksiat-maksiat apa? Keburukan-keburukan apa yang saya lakukan hari ini? Apakah hari ini kebaikan saya melebihi keburukan saya atau keburukan saya melebihi kebaikan saya? Ya. Jadi orang akan menilai hari ini saya jalani dengan baik atau tidak. Setiap hari harus dihisap. Karena itu apa? Berkaitan dengan persiapan akan kematian. Sama dengan siswa yang belajar tadi itu. Jadi muhasabah itu sama dengan belajar. Berkat belajar dia siap. Berkat muhasabah dia siap menghadapi yang namanya kematian. Fa in amila hasanan istazadallah. Jadi muhasabah itu waktunya di malam hari. Mau tidur kita, ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Dia mulai melihat sejak saya bangun pagi tadi sampai sekarang ini, bagaimana saya mengisi hari ini, berapa dusta yang saya buat, ya, berapa kalimat dari lisan saya yang menyakiti orang lain, berapa kalimat yang keluar dari saya adalah fitnah, adalah kebohongan. Siapa saja yang saya tipu hari ini, hak siapa saja yang saya ambil hari ini. Apakah dia telah melalui hari ini dengan kebaikan-kebaikan dan bukan dengan keburukan-keburukan? Muhasabah. Nah, fa'in amilah hasanan, kalau dalam muhasabahnya ternyata alhamdulillah hari ini saya mengisi hari saya dengan berbuat baik. Pagi saya berbuat baik, berikutnya kebaikan yang lain, siangnya kebaikan. Kalau dia melihat, oh alhamdulillah hari ini saya penuhi dengan berbagai macam kebaikan, istazadallah. Dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan esok hariku kebaikanku lebih banyak daripada hari ini. Meningkatkan kualitas dirinya. Wa in amila sayyi'an, kalau dia sadari, iya ya, pagi tadi saya masih berbuat buruk itu, saya masih ucapkan ini, saya kurang berbakti dengan orang tua saya tidak baik dengan suami saya tidak baik dengan istri saya tidak baik dengan tangga saya curang dalam berdagang dan lain sebagainya, ya silakan muhasabah. Kalau dia melihat wa in amila sayyi'an, ternyata hari ini saya penuhi dengan berbagai macam keburukan, istaghfarallahu minhu wa taba ilaihi, dia minta ampun kepada Allah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Allah, besok aku akan mulai hariku dengan menghindarkan diri dari segala macam keburukan. Ini riwayat dari Al-Imam Musa Al-Kazim alaihissalam, yang tentu riwayat ini beliau ambil dari ayah-ayahnya dan sumbernya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masih akan lanjut ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Yang umum ini menjelaskan seperti ini. Ini bisa kita jelaskan cepat, tapi nanti ada poin-poin penting yang tidak sampai. Kita ambil waktu yang secukupnya ya. Walaupun hadis ini tidak selesai dalam satu pertemuan, kita bisa selesaikan dalam 2 pertemuan. Pokok maksimal batas waktu kita 1 jam insyaallah. Idzan tahajta ya fi hadzal alam siratan nubuwah, katanya Humaini, kalau kamu di dunia ini kamu berjalan di jalan kenabian, wat tariq al mustaqim ya, dan sirat al mustaqim ya, kemudian di jalan wilayah, walam tanharif an mahajjati wilayati Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, dan kamu pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kamu tidak lepas dari
mahajjah atau jalan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, walam tanzalik aqdamuk, dan kamu tidak tergelincir, tidak geser ya, tetap di jalan, lama kana alaika ba'sun hina istiyazika ila sirat yaumil qiyamah. Kamu tidak akan punya masalah ketika nanti kamu harus melewati sirat di hari kiamat. Jadi kalau kamu jadi as-siratul mustaqim, kan kita di sholat kita ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita betul-betul dalam kehidupan dunia ini kita berada pada as-sirat al-mustaqim, dan itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh ar-rasul dan keluarga sucinya, ya. Kalau kita tetap jalan ini, maka nanti lewatmu di sirat yang di surga sama di sirat yang di akhirat nanti kamu juga tidak ada masalah. Tidak ada ketakutan, tidak ada keengganan, tidak ada kekhawatiran, ya. Jadi sirat itu bisa kamu lewat atau tidak, ukurannya adalah apakah kamu di dunia itu pada as-sirat al-mustaqim atau tidak. Kalau kamu di dunia pada as-sirat al-mustaqim, maka di jalan itu kamu langsung straight ahead to heaven, ya, ya, ke surga. Iya, kalau di sini menyimpang ya sama, di sana juga belok, tergelincir kita. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, kemudian Yahweh juga menyinggung tentang bahwa Ahlul Bait adalah as-siratul mustaqim pasca ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya. Imam Ali adalah sirat al-mustaqim. Dalam riwayat dikatakan inna amirul mu'minin alaihi salam was sirat. Ya, ngikuti Imam Ali itu sirat. Jadi di zaman Rasul Anda ikut Rasul. Rasul ketika meninggal dunia, siapa yang harus saya ikuti? Keluarganya. Siapa keluarganya di antaranya? Ali bin Abi Thalib. Ikuti Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat dari para imam, nahnus siratul mustaqim. Kamilah as-sirat al-mustaqim. Dalam ziarah Jami' al-Kabirah kita baca antumus sabilul a'zam was-siratul aqwam. Nah, kamu jalan yang jelas, besar, terang, jalan kebenaran yang terang, dan jalan yang lurus, was-siratul aqwam. Nah, untuk poin ini saya sedikit memberikan keterangan supaya nanti ini kan nanti didengar banyak orang kan. Jangan nanti dikira oh pengikut Ahlul Bait itu mengkultuskan Ahlul Bait. Masa Ahlul Bait dikatakan sirat al-mustaqim? Al-Quran mengatakan Ahlul Bait siratul mustaqim. Ya, kita lihat. Tidak usah panjang-panjang. Saya cukup merangkai beberapa ayat di Al-Quran yang memastikan bahwa Ahlul Bait adalah as-sirat. Ayat yang Allah perintah Rasul untuk minta upah itu apa ayatnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi Rasul itu setelah menyampaikan risalah ini sempurna, sama Allah diperintah, Muhammad minta upah kamu kepada umatmu. Apa upahnya? Katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajron, aku tidak minta upah apapun atas risalah ini kecuali mencintai keluargaku. Illal mawaddata fil qurba. Satu ayat ya, ayat berikutnya. Ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Upah yang aku minta itu sepenuhnya untuk kalian. Jadi ketika aku diperintah oleh Allah, ya, untuk meminta upah dan upahnya itu adalah mencintai keluargaku, ketahuilah bahwa upah itu sepenuhnya manfaatnya kembali kepada kalian, tidak ada yang kembali kepada kita. Ajib ya. Ini rangkaian ayat Al-Quran, tidak ada hadisnya, ini ayat Al-Quran semuanya nih. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ayat lainnya, ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Jadi ketika kamu mencintai Ahlul Bait itu, Ahlul Bait tidak dapat apa-apa. Manfaatnya 100% kembali padamu. Lu kok bisa? Ayat berikutnya yang menjelaskan. Ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa ayyattakhidha ila rabbih sabila. Ya. Apa yang aku minta atasnya itu upah, itu bukan apa-apa kecuali,
ya, kecuali siapa yang ingin membuat jalan menuju Tuhannya. Ya, jadi mencintai ahlul bait adalah jalan menuju Allah. Ayyattakhidza ila rabbihi sabila. Nah, dalam doa nutbah ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam merangkai 3 ayat ini, kemudian yang Ja'far mengatakan fakanu humus sabila ilaik wal maslaka ila ridwanik. Ya, mereka adalah jalan menujumu, ya, dan jalan menuju keridhaan. Ya, jelas ya. Jadi al-qurba adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, yang ini mengatakan bahwa sekali lagi, barang siapa yang dalam hidup dunianya itu mereka berada dalam as-sirat al-mustaqim, maka nanti di sirat yang ada di akhirat itu juga dia tidak akan tergelincir. Bahkan dia akan melewati sirat itu bak kilat, secepat kilat, put, langsung masuk ke surga. Kak kroso rek mlebu surga rek. Nah, gitu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Dan juga jadi apa sirat al-mustaqim adalah akhlak yang baik, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, niat-niat yang baik, hati yang baik, itu as-sirat al-mustaqim. Kudu api, ya, harus api semuanya, lahir batin jiwa raga, ya. Dan ketika sudah begitu, maka kamu juga bukan hanya kamu tidak takut pada kematian, kamu juga sama sekali tidak akan punya ketakutan tentang kegelapan kubur, tentang alam barzah, tentang berbagai macam hal yang dahsyat yang akan dialami oleh manusia di alam barzahnya. Tenang dia. Nah, aku sudah modal cukup aku ini. Tidak ada ketakutan sudah. Bahkan di tahapan berikutnya, ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, berbagai macam hal yang akan terjadi di hari kiamat, ya, dia dari berbagai macam tahapan-tahapan perjalanan kehidupan, dari mulai kehidupan di dunia, kemudian kematian, kubur, barzah, kiamat, dan pada puncaknya nanti an-nar awil jannah, itu dia tidak ada ketakutannya. Dia sudah punya kepastian. Nah, kita masih punya sekitar 10 menit insyaallah ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Menariknya dalam kehidupan ini itu penyakitnya itu dari kita, tapi Allah memberikan obatnya juga pada kita. Gampang kan? Jadi kita ini kalau membuat sesuatu yang buruk, kerusakan, itu ya karena kita, kamu emang yang berbuat buruk. Tapi Allah siapkan obatnya ada pada kita juga. Nah, apa itu maksudnya? Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah berkata seperti ini. Dawa'uka fika wa ma tash'ur. Obatmu itu ada pada dirimu, kamu tidak sadar, kamu tidak merasakannya. Wada'uka minka wa ma tubsir. Penyakitmu itu ada pada dirimu dan kamu tidak menyadarinya. Apa maksudnya ini? Kita buat keterangan yang sederhana saja. Kalau kita berbuat buruk, berbuat jahat, ya, berhati busuk, ya, itu dari siapa itu kita berbuat buruk? Kita yang berbuat buruk. Yang berbuat buruk kita atau orang lain? Ya, kita. Jadi keburukan itu ya karena ulahmu, karena perbuatanmu, karena ucapanmu. Kamu bisa tidak berbuat buruk, tidak ada yang maksa kamu untuk berbuat buruk.
Kamu bisa untuk tidak berbuat buruk, kamu bisa untuk tidak berkata buruk, kamu bisa untuk tidak berhati busuk, bisa kamu. Kamu bisa punya niat yang baik, bisa. Nah, jadi sebenarnya kendali diri kita itu ada pada kita. Jadi kalau sampai kamu akhirnya berbuat keburukan, ya salahmu sendiri. Tapi pada saat yang sama, kamu punya kemampuan yang penuh untuk tidak mengizinkan dirimu untuk berbuat keburukan. Dan kalau kamu sudah sempat berbuat keburukan, stop. Dan rubah dirimu menjadi orang yang baik. Ya. Dan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Baik buruk itu ada di tangan kita. Kita bisa pastikan diri kita untuk tidak berbuat buruk. Karena tidak ada yang maksa kita untuk berbuat buruk, sebagaimana juga tidak ada yang mencegah kita untuk berbuat baik. Dalam riwayat dalam kitab Al-Kafi, Al-Imam Jawhar Shadiq Al-Islam berkata kepada seorang, innaka qad ju'ilta tabiba nafsik. Kamu telah dijadikan sebagai tabib bagi dirimu. Jadi kalau kamu selama ini pelaku maksiat, tabibmu siapa? Ya kamu. Berhenti berbuat maksiat, selesai. Gak usah tahu-tahu, ya. Tidak perlu kamu naik turun gunung untuk tidak berbuat buruk. Tidak perlu. Stop berbuat buruk, selesai. Tidak perlu tirakat, tanda kutip ya. Tidak perlu Anda menyelam sekian hari di beberapa sumber air, tidak perlu. Anda kalau bukan, saya mulai hari ini saya mau menjadi baik, jadi kamu. Ya. Innaka qad ju'ilta tabiba nafsik. Ya, kamu telah dijadikan sebagai tabib bagi dirimu. Wa buyyina lakadda. Hal-hal yang busuk, penyakit telah dijelaskan padamu para nabi, Al-Qur'an, ayat suci. Para nabi silih berganti datang menjelaskan apa yang buruk itu apa, apa yang baik itu apa. Dijelaskan kamu, akhlak-akhlak yang mulia apa, akhlak-akhlak yang buruk itu apa. Kamu tahu penyakit itu apa. Siapa yang tidak tahu bahwa dusta adalah keburukan? Siapa yang tidak tahu bahwa mengambil hak orang lain itu keburukan? Siapa yang tidak tahu iri hati, keangkuhan, kesombongan adalah keburukan? Semua kita tahu. Buyyina lakadda. Penyakit kamu tahu. Kamu sudah diberitahukan penyakitnya itu apa. Wa urrifta ayat as-sihah. Dan telah diberitahukan padamu tentang ayat kesehatan. Ya, sehat di sini maksudnya sehat dari penyakit hati. Wa dulilta 'ala dawa, dan kamu telah diberi petunjuk di mana obatnya. Fanzur kaifa qiyamuka 'ala nafsi. Tinggal bagaimana kamu akan memperlakukan dirimu. Kamu diberitahu mana yang baik, mana yang buruk, dan kamu diberi kuasa untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Tinggal sekarang kamu mau berbuat baik atau berbuat buruk. Ya, gampang kan? Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Kata Imam Khomeini, ayyuhal insan fika a'mal wa akhlaq wa aqaid fasida. Sadari bahwa pada dirimu itu ada perbuatan-perbuatan, ada perangai-perangai, ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak baik. Dan risalah para nabi yang silih berganti datang itu adalah ajaran, adalah panduan, adalah petunjuk tentang perbuatan-perbuatan yang baik, etika-etika yang baik, keyakinan-keyakinan yang benar. Allah juga sudah menyalakan cahaya fitrah. Dalam dirimu ada cahaya fitrah, ada cahaya akal. Itu semua adalah obat-obat yang menyembuhkan. Ya. Dan kamu dengan modal itu bisa kamu memperbaiki dirimu. Dan tentu ya, kita melakukan yang namanya berusaha untuk melakukan tazkiyah dan tasfiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan dirinya dari berbagai macam perbuatan buruk, perangai yang buruk, keyakinan yang busuk, dan merugi orang yang mengotori dirinya. Nah, saya kira kita cukupkan di sini. Kita di pertemuan yang berikutnya kita akan berbicara tentang alasan takut pada kematian pada kelompok al-kummalun, pada aulia Allah. Aulia Allah juga takut, tapi takutnya tentu
bukan karena kurang siap, tapi hal lain nanti akan kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama tentang hadis yang ke-22 ini bisa memberikan pencerahan kepada kita tentang makna kematian, dan mudah-mudahan kita akan dihindarkan dari orang-orang yang takut pada kematian. Tsummal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.